Sebelumnya, mungkin perkenalan terlebih dulu ya Pak. Saya Anissa Nurul Fahmi dari program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Kemudian ada rekan saya Putri Alfiana. Saya Desti Wiliana Putri. Jadi kami di sini bermaksud untuk mewawancarai Bapak terkait media sosial dalam perspektif Islam. Untuk yang pertama, karena mungkin Bapak ini menguasai di bidang komunikasi. Jadi kami ingin mengetahui lebih dulu secara teori apa itu definisi dari media sosial. Ya, kalau secara umum ya media sosial itu salah satu bentuk platform media digital yang merupakan perkembangan dari teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk membangun hubungan-hubungan sosial lewat jejaring social networking. Kemudian bagaimana Bapak itu mendefinisikan peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bidang agama Islam? Jadi kalau dalam teori komunikasi yaitu media itu memiliki fungsi mediasi dalam pengertian sebagai institusi yang menyenangkan produksi, reproduksi, dan pengetahuan kepada masyarakat. Secara umum seperti itu. Dan dia punya peran sebagai latensi, pemelihara pola dalam masyarakat, pemelihara nilai-nilai dalam masyarakat. Sehingga dalam konteks yang positif, media sosial dalam perspektif Islam tentu saja sebagai sebuah media yang memediasi antara umat Islam dengan nilai-nilai dan kenyataan objektif serta penanaman nilai-nilai itu sendiri melalui media sosial. Kemudian menurut Bapak sendiri, mengapa penting bagi umat Islam sekarang ini untuk memahami bagaimana media sosial itu dapat mempengaruhi nilai-nilai dan etika dalam beragama? Media secara umum, secara keseluruhan itu punya sifat yang ambigu, membingungkan dalam pengertian dia bisa bersifat fungsional, bisa bersifat disfungsional. Itu seperti itu. Jadi seperti dua sisi dalam pisau. Jadi bisa positif, bisa negatif, itu seperti itu. Nah, jadi ini menjadi sangat penting untuk kita memahami tentang peran media sosial dalam kehidupan sosial. Kenapa? Dalam media sosial itu banyak sekali muatan-muatan informasi yang berpotensi untuk dipribadikan. Nah, apabila nilai-nilai informasi tersebut kita pribadikan sementara nilai-nilai tersebut tidak sejalan dengan nilai yang kita anut atau tidak sejalan dengan nilai kebudayaan yang ada, itu berpotensi merubah pribadi dan bisa merubah budaya yang ada. Karena kita mempribadikan sesuatu dari luar, ya, dan itu kemudian kita akan mempengaruhi pola berpikir kita, pola berperilaku kita, sehingga akan menimbulkan gesekan-gesekan sosial dan akan terjadi perubahan-perubahan sosial yang kemungkinan juga bisa negatif. Jadi media sosial ini ada media secara umum itu punya gaya sentrifugal, keluar merusak. Jadi kalau tidak pandai-pandai untuk menyikapinya, ya itu akan melontar sehingga jauh dari pikiran. Kan kalau gaya kebalikan gaya sentrifugal ke dalam, membesar ke dalam, membangun kesatuan. Kalau media itu keluar, gayanya keluar. Nah, jadi kita banyak ide-ide kita masuk dan sebagainya, kita belajar dari ide-ide itu. Dan notabene itu adalah lingkungan simbolis yang kemudian menjadi lingkungan psikologis. Nah, lingkungan psikologis kemudian kalau kita terapkan dalam lingkungan empiris itu bisa berbahaya kalau itu tidak sejalan, itu persoalannya. Kemudian terkait pandangan Bapak sama generasi sekarang ini dalam menggunakan media sosial dalam perspektif Islam itu seperti apa? Ya, jadi media sosial itu sekarang ini menjadi medan perang wacana dari berbagai aliran, dari berbagai golongan, dari berbagai pemikiran-pemikiran. Dan kalau umat Islam tidak ikut menggunakan media sebagai wadah untuk mengemukakan perspektif-perspektif kebenarannya, itu tentu akan menjadi semakin kuat perspektif-perspektif yang berbeda dan bisa mudah menjadi tenggelam. Itu persoalan. Karena kalau dalam komunikasi ada disebut dengan teori spiral of silence atau teori spiral kebisuan. Spiral kebisuan begini. Jadi ada satu kebenaran dikelilingi oleh berbagai kebohongan, dia putarnya kebenarannya hilang. Nggak bersuara, hilang. Nanti kalau orang Islam tidak melakukan gaya sentrifugal yang keluar tadi, ya dia tentu akan ditekan oleh gaya sentrifugal ke dalam seperti ini, hilang. Sehingga nggak ada orang tahu tentang kebenaran Islam, tahunya ada hal-hal yang lain yang tidak sejalan dengan Islam, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu menjadi relevan benar biasa untuk sebagai medan pertarungan wacana. Ya. Lalu sekarang ini kan banyak
ada sebuah fenomena di mana banyak orang melakukan syiar Islam melalui media sosial. Nah, lalu mengapa berbagi pengetahuan agama dan nilai-nilai Islam melalui media sosial itu menjadi relevan dalam masyarakat sekarang ini? Yaitu di tengah sampah-sampah informasi yang begitu banyak, orang tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak benar. Bahkan Islam itu harus memunculkan nilai-nilai tentang kebenaran itu sendiri. Untuk orang tidak dalam tanda kutip tidak paling terhadap nilai-nilai aslinya seperti apa sih. Soalnya wacana itu begitu banyak dan Islam dibuat kabur menjadi abu-abu. Nah, pendakwah-pendakwah ini kemudian mencoba untuk menjelaskan kembali Islam yang sesungguhnya itu seperti apa, gitu lah. Seperti semua kan udah buat jadi semacam nilai-nilai Islam itu didegradasi sedemikian rupa, diterima kata Islamnya, tapi nilai-nilainya itu udah seperti nilai-nilai umum, itu nilai-nilai umum. Nah, kalau tidak ada penggunaan media sosial untuk melakukan pencerahan, ya nanti yang dipahami Islam yang umum. Sejauh ini menurut Bapak, apakah ada contoh yang baik dalam penggunaan media sosial dalam perspektif Islam? Sudah banyak contohnya bagaimana ulama-ulama, ustadz, dai-dai kemudian menggunakan media sosial untuk membangun atmosfer bahwa pemikiran Islam itu memberikan satu sentuhan yang menyejukkan di tengah-tengah masyarakat yang semakin kering ya, semakin kering, semakin tidak mengenal. Banyak orang-orang kemudian menjadi terdorong dengan melihat media sosial tentang Abdul Somad, Gus Bah dan sebagainya. Orang kemudian jadi tertarik karena ini belajar Islam. Beberapa selebritis kan dia belajar Islam karena dia melihat unggahan-unggahan di media sosial. Nah, kemudian datang ke pesantren. Meskipun kita juga tidak bisa pungkiri bahwa Islam di Indonesia kemudian juga sekarang ini punya corak yang cukup beragam, tapi yang paling jelas di kita tuh pertarungan antara pemahaman Ahlussunnah dengan pemahaman Salafi Wahabi yang juga mengaku Ahlussunnah. Itu orang menjadi bingung yang Ahlussunnah itu yang mana itu. Sementara praktek agama cenderung agak berbeda, di mana yang dilakukan Ahlussunnah Al-Asyariyah itu dipandang bid'ah oleh yang Salafi dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, perang wacana di antara sesama entitas Islam juga kadang-kadang membingungkan. Nah, sebagian artis ikut Salafi ya, itu udah seperti Tengku Wisnu lah, Arif Unung dan sebagainya, sebagian nanti ikut Ahlussunnah. Itu hanya umat Islam diganggu oleh wacana-wacana yang sebenarnya itu masalah tidak penting, masalah furu, masalah kunut lah, masalah tahlil, masalah yasin, itu dipersoalkan. Padahal itu bukan masalah agama sebenarnya. Masalah-masalah tradisi budaya yang tidak progresif, tapi orang-orang Salafi itu menyoal masalah itu. Bahkan pada tingkat yang paling kecil sekalipun, misalnya kalau ada hormat Islam setelah sholat baca Al-Fatihah, dia persoalkan, nggak ada hadis Nabi yang nyuruh baca Al-Fatihah setelah sholat. Kayak gitu tuh dipersoalkan. Itu membuat orang yang mau belajar jadi bingung, yang menurut yang marah. Gitu ya. Tapi penting untuk memberikan penjelasan. Lalu bagaimana ulama atau tokoh agama yang berperan dalam memberikan panduan kepada umat Islam, contohnya pada generasi sekarang tentang penggunaan media sosial. Nah, apakah dari segi pendekatannya itu masih belum efektif atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau ulama, dai dan sebagainya, intinya kan hanya menyampaikan. Dan sebenarnya selalu mereka berpegang, kita tidak kuasa memberikan hidayah. Kan begitu. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana orang-orang yang mendengar berita-berita penyampaian itu kemudian bisa merenunginya sehingga dia menjadi sebuah hidayah, bisa menjadi petunjuk untuk berperilaku, kan gitu ya. Jadi sejauh ini ya mereka berpegang di situ, tidak bisa. Tapi sebarkan sebanyak mungkin. Nah, dengan hikmah ya, dengan kebijaksanaan mungkin ya. Bukan dengan kebencian, bukan dengan kan gitu, sudah nanti cenderung ada antipati ya kalau nanti Islam udah agak keras dan sebagainya. Nah, seperti itu jadi banyak sekarang dakwah-dakwah yang lembut. Lalu menurut Bapak, di mana sumber daya dan komunitas online yang dapat membantu umat Islam dalam memahami nilai-nilai Islam di era digital, apakah di tempat-tempat kajian atau di institusi pendidikan? Ya itu hal holistik ya. Jadi kan ada yang sifatnya virtual, ya simbolis lewat media. Ada yang sifatnya empiris lewat institusi, lewat kajian-kajian dan sebagainya. Tapi umumnya dari online itu akan ada kopi darat biasanya. Nah kopi darat itu untuk memperkukuh keyakinan. Jadi kalau dalam media virtual itu pada aspek kognitif, pengetahuan,
Nah, ketika bertemu langsung itu ada interaksi yang semakin memperkuat. Jadi kalau dalam teori komunikasi ada reinforcement teori, teori penguatan dan penurunan. Ketika di sini belum yakin, belum begitu tahu, ketika ketemu ada penekanan peran semakin yakin kan begitu. Selanjutnya menurut Bapak, kapan media sosial dapat menjadi pemicu konflik atau penyebaran informasi yang salah dari sudut pandang Islam? Ya, kita sudah sama tahu misinformasi, disinformasi, hoax dan sebagainya itu menyebabkan terjadinya friksi dalam masyarakat. Contoh, ya kalau secara garis besar Islam, kekuatan Islam yang bertarung wacana untuk memperkuat pengaruh kan 3 sebenarnya, Ahlussunnah, Salafi, Wahabi dan Syiah. Tapi kalau ada perhatikan bagaimana pendiskritan terhadap Syiah itu sangat luar biasa, kata harus makan kotoran imamnya lah, harus mereka kan itu luar biasa, atau hal yang seperti itu tidak baik sesama umat Islam. Padahal kita juga tahu bahwa Syiah itu bagian dari Islam, kalaupun ada yang menyimpang di komunitas lain pun juga ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tapi tidak bisa kemudian memukul rata bahwa semua Syiah itu sesat dan sebagainya. Nah, tapi di Indonesia cenderung dimusuhi. Kan begitu, cenderung dimusuhi. Nah, tapi yang paling keras memusuhi itu kalian Wahabi sama Salafi, karena itu terkait dengan masalah geopolitik di Timur Tengah antara Iran dengan Arab Saudi. Nah, medannya dibawa ke Indonesia, kan gitu. Medan pertempuran dibawa ke Indonesia. Perbuatan pengaruh. Kalau kalangan Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu, nggak terlalu memusingkan. Tapi kalau Salafi itu punya pertarungan antara Salafi dengan Syiah atau Salafi dengan Sunni itu udah luar biasa. Contohnya, bagaimana semacam Ustadz Abdul Somad, Idrus Ramli, atau yang lain yang berusaha membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari serang Salafi Wahabi, karena memang ada perbedaan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu kan teologinya kan pakai Asy'ari yang ada wujud, qidam, baqo, mendasar. Kalau Salafi tidak pakai itu sama-sama ngaku Ahlussunnah gitu. Jadi ada dibingungkan oleh persoalan seperti ya masalah-masalah dari tauhid, misalnya kalau di Ahlussunnah kan Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, tidak sesuai dengan makhluk. Tapi kalau di Salafi kan ya bisa dibayangkan seperti makhluk. Itu udah teologi yang sangat berbeda gitu. Tapi memang yang bikin kisruh di Indonesia karena klaim dari Wahabi dasar yang merasa paling benar mengikut Quran dan Sunnah, yang lain salah, itu aja. Itu yang jadi pertempuran wacana di Indonesia. Lalu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan media sosial dalam rangka mendukung penyampaian pesan agama dan pendidikan Islam? Waktu yang tepat, ya kalau namanya media sosial itu ya tidak mengenal waktu, kapanpun mereka akan diposting. Karena apa? Karena sifatnya ya kalau dalam komunikasi maka sifatnya umum, cepat selintas. Dan cepat selintas kepada bagi siapapun, dan itu penyampaian dengan cepat dan hanya selintas-lintas. Nah, itu kapan orang punya waktu ya mengambil untuk melihat. Jadi pengunduh tidak bisa menetapkan harus seperti kecuali kalau live streaming ya, itu berbeda gitu. Tapi kalau penguploadan video-video ya itu kapan pun bisa. Kalau streaming memang ada waktu khusus pengajian yang harus dikumpulkan ya, di satu tempat, terus di live terus orang yang lain mengikuti secara virtual bisa. Kalau menurut Bapak, bagaimana etika yang baik dalam bermedia sosial yang sesuai dengan ajaran Islam? Ajaran Islam itu sangat baik. Bagaimana Islam itu tidak boleh mengungkap aib orang, mengungkap kesalahan orang, berkata sopan dan sebagainya. Itu nggak boleh menyebarkan berita-berita yang tidak diketahui asal dan sebagainya. Ya kalau berpegang dengan nilai-nilai atas syariat Islam ya nggak akan terjadi persoalan. Tapi karena nafsu orang ingatnya harus menyebarkan aib orang dan sebagainya, itu jadi gibah, jangan salah. Dalam kehidupan sehari-hari ini Pak, sejauh pengamatan Bapak, bagaimana generasi sekarang sudah memiliki etika yang baik sesuai ajaran Islam? Nah, ini juga menjadi persoalan ya ketika milenial dan Gen Z ini. Milenial dan Gen Z akan memang ya digital native dan interaksi empirisnya itu kurang, jadi lingkungannya dibentuk dari lingkungan simbolik. Nah, kadang-kadang ya lingkungan simbolik ini yang membuat mereka tidak mengenal tentang nilai-nilai empiris yang sesungguhnya. Jadi nilai-nilai simbolik ini yang kemudian jadi pedoman. Ada juga menjadi persoalan sebenarnya. Jadi ya ada nilai-nilai yang mereka terima yang sebenarnya nilai itu dalam Islam itu tidak boleh, misalnya perilaku sosial menyimpang. Ya secara pribadi misalnya mereka menolak LGBT gitu, menolak. Tapi di sisi lain itu hak pribadi mereka, silakan.
Tapi saya pribadi menolak. Nah itu kan ambigu. Iya. Ambigu. Jadi ada cuma hak asasi dan sebagainya. Iya, hak asasi itu mau. Tapi kalau menyimpang, apakah itu hak asasi? Apakah itu tidak melanggar hak asasi Tuhan? Kan gitu toh. Nah, nilai seperti itu jadi ambigu. Ada anak-anak yang bilang seperti itu. Ya biar aja itu kan urusan dia, bukan urusan dia. Nggak bisa loh. Dalam Islam ketika satu kemaksiatan kita biarkan, Allah akan menurunkan ajab kita kena loh. Kena semua. Nah, tapi sekarang cenderung itu urusan masing-masing. Kan gitu. Ya. Lalu apa yang menjadi tantangan generasi sekarang ini dalam penggunaan media sosial, Pak? Dan bagaimana cara mengelola citra diri kita atau solusi agar dalam bermedia sosial penuh akhlak dan kejujuran? Ya pertama dia harus belajar secara empiris. Belajar agama di media sosial itu bukan sebagai pembelajaran pertama, tapi dia harus belajar dari orang yang memang betul bisa ditemui, guru. Nah, guru itu akan menurunkan nilai-nilai yang pakem, yang sesuai dengan ajaran. Nah, bagaimana nilai kemudian disinkronkan dengan di media sosial. Tapi kalau kita ngambil di media, kita pakai ini nggak sinkron dengan yang empiris. Kita itu repot. Kemudian apa pendapat Bapak terkait dengan penyebaran Islam melalui konten-konten yang diunggah dalam media sosial, dan bagaimana pendapat Bapak terkait dengan konten penyebaran agama namun dengan cara yang modern? Semua bagus ya. Artinya media itu kan termasuk ayat-ayat kauniyah ya. Itu semuanya ciptaan Tuhan. Cuma bagaimana digunakan sebesar-besarnya untuk kebaikan manusia. Nah kalau memang itu bisa digunakan untuk penyebaran nilai yang baik, itu juga sangat bagus. Meskipun cara penyebarannya itu juga harus dipikirkan, kan menyangkut strategi komunikasi. Nah jadi banyak kalau orang mengunduh dari suatu ceramah-ceramah pengajian-pengajian yang benar menjadi kontroversi karena ketika di empiris dia ngomong cenderung kasar, tapi konteksnya nggak dikemukakan. Nah di media dikutip sepotong-potong yang nggak ada konteks, nah itu benar-benar sama aja merusak citra Islam dari Islam ya. Jadi nah itu harus betul-betul harus hati-hati karena banyak yang juga tidak suka Islam, bahkan cenderung anti-Islam, dan itu akan menggunakan atau bahkan orang Islam tapi nggak suka dengan kelompok lainnya, dan kelompok lain didiskreditkan dengan mengedit ya postingan-postingan yang ada, sehingga menjadi kontraproduktif untuk penyebaran agama Islam sendiri. Jadi nggak bersatu, nggak padu itu, tapi banyak entitas dan banyak friksi. Nah sehingga jangan afgannya al-Islamu mahjubun bil muslim. Cahaya Islam itu tetap karena kebodohan orang Islam itu sendiri. Ya ribut sendiri, ngomong sendiri, tertutup cahayanya. Nah medsos menjadi media dalam rangka pertarungan wacana itu sehingga tertutup. Nah masing-masing harus bijak. Gak boleh kita menyalahkan saudara lain, kita masuk neraka, gak boleh kayak begitu. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena banyak yang menyebarkan konten-konten terkait agama di media sosial, menurut Bapak, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat keagamaan seseorang? Ya, sebenarnya begini, media sosial itu kalau dalam konteks agama itu hanya sebagai faktor motivasi dari unaware menjadi aware, ya, menjadi liking, menjadi suka, seperti itu. Nah, tahap berikutnya harus ke empiris, ketemu. Jadi nggak bisa. Kalau semua terus akhirnya belajar di media, itu biasanya sesat, karena tidak bisa memberikan pencerahan yang benar yang mana. Ya benar, saya contoh, ketika banyak terjadi tindakan terorisme, itu orang-orang yang mengaku membela Islam dan terjun menjadi teroris karena dia baca di media sosial atau dalil-dalilnya tentang jihad dan sebagainya, tanpa tahu perspektif jihad itu seperti apa dan bagaimana. Tahu apa soal jihad itu kita perang harus membunuh dan sebagainya. Nah, itu bisa sesat. Akhirnya apa? Belajar bikin bom lewat YouTube dan sebagainya, bikin bom betulan, itu untuk melaksanakan jihadnya. Nah itu repot. Jadi itu tingkatnya memang harus tingkat pada liking, menyukai, kemudian harus mencari guru untuk menanyakan benar atau tidak. Kalau dalam ajaran Islam, siapa yang belajar agama tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Kan gitu, dalam hadis kan dikatakan gitu. Nah, harus ada sanadnya, harus ada untuk pemahamannya. Jadi media sebagai faktor pendorong. Nah, terus faktor berikutnya untuk mengikat itu harus dengan dai-dai ulama itu harus aktif untuk melakukan
pendekatan kajian pengingat sifatnya empiris. Pendapat Bapak terkait penyebaran dari konten-konten Islam itu, misal yang dimodernkan kayak sholawat dibikin kayak judul Pak, itu pendapat Bapak terkait Ya hal itu kan muamalah. Kalau dalam kalangan ulama muamalah itu tak apa-apa. Kalau ibadah nggak boleh. Sholat yoga tetap boleh. Nah, kalau salawat itu kan ya diiringi lagu, terus lagunya intonasikan seperti apa itu boleh. Tapi kalau Quran nggak boleh, karena ibadah gitu kan. Ibadah kalau menyangkut urf, tradisi atau apa pun boleh. Nggak ada soal, karena itu untuk menarik generasi yang memang hidup di zaman tersebut gitu. Dan juga mungkin kalau sekarang tuh saya tuh melihat kayak fenomena ada dai atau penyiar Islam itu kayak apa yang mereka sampaikan di media sosial itu berkebalikan dengan faktanya. Nah itu gimana Pak? Ya, itu ancamannya di Quran jelas. Wahai orang-orang beriman, janganlah mengatakan sesuatu yang kau tidak lakukan. Sungguhnya siksaku maha keras. Nah itu kan untuk pencitraan sebenarnya. Membangun pencitraan, sementara hal yang memang harus dilakukan dia tidak lakukan. Nah jadi ada, ya kalau dalam teori disonan kognitif itu tidak ada kesesuaian antara apa yang diketahui dengan apa yang dilakukan, kan seperti itu ya. Sehingga dia akan mencari konsonan, akan mencari pembenaran terhadap tindakan-tindakan itu, ya tetap salah, tindakan salah banyak seperti itu. Tentu itu bukan contoh yang baik bagi seorang dai ya. Karena seorang dai harus konsisten antara ucapan, pikiran dan perbuatan. Tapi terkadang kalau yang seperti itu malah banyak pengikutnya. Iya. Yang sesat-sesat itu malah banyak. Iya, yang sesat, yang menawarkan kemudahan-kemudahan dalam beragama, coba lah. Di Indonesia tuh ajaran apapun, bahkan ada orang ngaku nabi pun pasti punya pengikut Indonesia. Pasti punya. Iya. Orang gampang disesatkan karena basis pengetahuan agama itu nggak kuat, sehingga mudah terombang-ambing. Tempat keimanannya masih. Ya bukan cuma keimanan harus didukung oleh pengetahuan. Ya, kalau kita nggak punya pengetahuan kuat, nggak mana mungkin iman kita kuat. Gitu. Memang harus belajar. Mungkin Bapak pernah melihat perbedaan dalam penggunaan media sosial antara masyarakat muslim di berbagai negara atau wilayah? Ya, kalau secara empiris ya tidak ya, tapi kalau kita baca artikel dan sebagainya ya tentu Indonesia yang paling luar biasa ya penggunaan. Ya memang banyak gejala-gejala yang sama tentang kecanduan media sosial, tentang disfungsi dari media sosial tuh banyak itu di Amerika, di Eropa, di China, di Indonesia ada kecenderungan yang negatif. Nah yang positif tuh sebenarnya juga banyak, tapi lebih banyak yang negatif. Kenapa? Karena itu sejalan dengan hawa nafsu. Semua yang sejalan dengan hawa nafsu kan disukai, ya kan? Nah itu dia. Tapi mungkin kalau menjadikan media sosial itu sebagai guru itu salah atau benar ya Pak? Ya itu yang tadi saya bilang, hanya sebagai pemantik pengetahuan, karena tidak di media sosial tidak ada kedalaman. Tidak ada kedalaman. Nah, kedalaman itu perlu. Ya misalnya gini ya, sudah sejak lama ya peran latensi dari lembaga-lembaga formal itu tergantikan oleh media. Latensi itu adalah lembaga yang melakukan pemeliharaan pola kehidupan dalam masyarakat yang mendiseminasi nilai-nilai sehingga memberikan nilai-nilai yang baik untuk perkembangan kebudayaan dalam perilaku keseharian gitu ya. Nah, kemudian media mengambil alih peran itu. Peran keluarga untuk mendidik, peran agama mendidik, peran sekolah mendidik, peran media mengambil pendidikan dengan memberikan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sifatnya tuh permulaan. Kedalaman dari pengetahuan itu tidak bisa diperoleh lewat media. Tidak bisa diperoleh lewat media. Nah, karena perlu guru. Nah, kalau orang tuh hanya berpegang kepada media bisa sesat.
Jadi harus diperdalam lagi dengan mendalami. Lah iya. Harus mencari guru, harus digurukan. Jadi kalau kita membaca buku sendiri, ya apakah sudah benar? Ya kita harus datang ke guru yang memang tahu tentang buku itu. Sebelumnya terima kasih karena telah membantu tugas kami dalam mata kuliah agama Islam sebagai narasumber kami. Kami juga memohon maaf apabila dari kami ada salah perkataan atau kata. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 media sosial sebelumnya sudah melakukan wawancara dengan seorang narasumber yaitu Bapak Widodo selaku dosen dari Fakultas Fisikol dari Departemen Ilmu dan Komunikasi. Nah, untuk menambah pengetahuan kita terkait media sosial dalam perspektif Islam dari sudut pandang yang berbeda, kita juga mengundang narasumber lainnya yaitu Mas Bimo dari Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, sebelum memulai diskusi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya Anissa Nurul Fahmi, bisa dipanggil Nisa. Kemudian ada rekan saya Desti Mariana Putri, mungkin Tiapiana biasa dipanggil Ana. Jadi tujuan kami mengundang Mas Bimo di sini itu yaitu untuk melakukan wawancara dan juga diskusi bersama mengenai media sosial dalam perspektif Islam. Nah, untuk yang pertama mungkin Mas Bimo bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Halo teman-teman semua dan penonton. Nama aku Bimo Satrio Jokoko, bisa dipanggil Bimo. Saat ini masih berkuliah di FMIPA UGM, Prodi Kimia IUP angkatan 2019, dari sana semester 9 ya, mohon doanya. Kemudian benar dari mbaknya, aku aktif di Himpunan Mahasiswa Islam cabang Sleman dan ya aktivis lah sebagai sekretaris umumnya. Paling track record yang bisa dikenalkan itu dulu aja lah ya. Oke, terima kasih Mas Bimo. Mungkin langsung saja ke pertanyaan kita ya Mas. Oke. Nah, yang pertama nih, apa sih definisi yang Mas Bimo pahami mengenai media sosial? Gampangnya media sosial itu platform digital ataupun di sosial media, serah mana yang benar, merupakan tempat untuk berinteraksi dan bersosialisasi kalau kita dari kata sosial. Bisa dalam berbagai bentuk seperti chat, foto, video, atau apapun lah yang menampakkan interaksi. Bukan menampakkan interaksi, mohon maaf, yang bisa menarik interaksi lah antara satu sama lain ataupun antara satu dengan banyak orang lainnya, dengan komunitas lainnya. Tapi ini lebih ke platform digital sih. Gitu kalau yang dari aku pahami. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana Mas Bimo itu melihat peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari, terutama dilihat dalam perspektif Islam sendiri? Sosial media ini sudah berkontribusi besar lah ya untuk banyak orang gitu. Jadi banyak menumbuhkan ataupun menciptakan para influencer, para content creator, baik di dalam kegiatan karena influencer itu bisa macam-macam ya, ada yang punya konten memasak, edukasi seperti orang-orang yang saintis itu bisa mempromosikan sains itu gini-gini loh gitu. Pokoknya keseharian sih bisa macam-macam karena sosial media ini berlingkup luas juga. Nah, apalagi dalam Islam nih, jadi para dai-dai muda atau orang yang mau mulai menjadi pendakwah bisa dimulai dari sosial media. Jadi kontribusinya cukup besar sih dan juga berdampaknya cukup besar juga, baik itu positif ataupun negatif. Betul sekali. Kemudian saat ini media sosial kan diketahui dapat menjadi media syiar ya Mas. Nah, bagaimana pandangan Masnya itu terhadap hal tersebut, di mana medsos itu digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi keagamaan? Berarti pandangan aku sendiri ya? Iya. Pandangan aku oke sih, karena sekarang orang-orang ini tuh rata-rata pragmatis. Pragmatis itu artinya mau serba instan, mencari informasi serba instan. Karena memang aku juga berasal dari daerah terpencil ya, di daerah asalku. Kalau memang mau cari informasi seperti kajian, kalau kita ngomong soal Islam ya aku memang harus menempuh perjalanan cukup jauh lah ke masjid terdekat masjid. Tapi kalau misalnya sekarang memang ada sosial media, iya sih. Jadi kita sambil rebahan pun juga bisa mencari informasi mengenai dakwah atau Islam. Bahkan kita juga bisa menyebarkan konten dakwah juga. Sekalipun itu cuma nge-repost postingan orang-orang mengenai dakwah lah, itu pun juga cukup jadi nilai dakwah sih bagi pengguna sosial media. Itu lebih ke arah positif ya Mas? Positif juga, positif kok. Oke, lalu bagaimana tanggapan Mas terhadap suatu konten yang itu berkebalikan, jadi lebih ke arah negatif dan tidak sesuai dengan ajaran Islam? Itu biasa terjadi sih, konten-konten negatif atau konten-konten yang banyak mudaratnya. Karena saking luasnya sosial media itu, tidak hanya kita yang ingin membuat hal-hal positif di sosial media, orang-orang yang ingin berbuat hal negatif pun juga pasti melakukan hal itu di sosial media. Bahkan kalau jujur jauh lebih banyak gitu loh. Jadi kalau bagi aku, ya itu biasa terjadi lah. Atau juga kalaupun gak ada sosial media, kejahatan atau hal yang negatif itu pasti ada juga kan menurut. Itu sih, kayak ya udah terbiasa dan udah siap lah hadapin hal kayak gitu. Terkait dengan penyebaran informasi palsu atau konten yang melakukan seperti yang tadi, bagaimana Mas mengatasi hal tersebut dan
di media sosial yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang Islam? Oke, pertama kalau misalnya nih ke pemerintah ya, agak sensitif dikit, memblokir situs-situs negatif itu sudah dilakukan. Tetapi ingat, karena banyak orang dan banyak yang sudah pintar juga, maka hal-hal itu bisa tersebar. Setiap orang punya kontribusi masing-masing. Kalau memang seperti pemerintah, seperti Menkominfo, ya bagus juga kalau dia memblokir situsnya. Kalau kita sebagai individu pribadi, kita harus lawan balik gitu loh. Dengan lawan baiknya dengan ya tetap juga ikut terlibat lah dalam konten sosial media itu. Kita tetap menyebarkan hal-hal yang positif. Gak cuma kita yang menyebarkan, kita juga bahkan juga mengajak teman-teman. Teman-teman, misalkan yang sederhana kita story ini yuk gitu loh, buat ngelawan-lawan itu semua. Jadi jangan sampai kita kalah sama hal-hal negatif itu, karena orang-orang yang menyebarkan hal negatif itu kompak banget dan banyak banget, sehingga pun juga mereka tetap bisa menyebarkan hal-hal yang gak baik di sosial media. Sebagai pengguna media sosial sendiri ini, apakah ada prinsip atau adab yang harus diterapkan dalam bermedia sosial? Oke. Kalau sama hal sosial media kan hanyalah perantaranya media. Sama halnya kita di luar pun kita juga pasti punya adab kan, bertutur kata sopan atau berpakaian yang baik dan juga bersikap yang baik juga. Sama halnya di sosial media gitu loh. Paling medianya kalau misalnya memang konten kreator yang cuma di sini, ya paling nggak berikan impression yang baik lah kepada orang dan gunakan tutur kata yang baik. Karena sekali kita misalnya menggunakan tutur kata yang nggak baik ya, orang-orang itu kan pintar tuh memotong tweet video itu dan membuat menyebarkannya, seolah memframing bahwa dia itu adalah orang yang jahat dan tidak beradab gitu. Bahkan dibikin konten judul kayak gitulah. Tapi emang iya, tetap ada adabnya gitu. Kalau adabnya ya untuk sosial media paling nggak tetap bertutur kata yang baik dan sopan. Apakah Mas Bimo punya akun sosial media tertentu yang jadi acuan atau favorit sebagai sumber untuk mengetahui informasi atau edukasi terkait ajaran Islam? Pertanyaannya tepat sih, karena aku juga suka main di sosial media gitu kan. Karena Tata untuk nge-branding diri sendiri tuh boleh pakai sosial media. Alhamdulillah ya, aku bisa mengisi di mana-mana juga karena sosial media sih, kalau jujur. Bisa pakai Instagram. Instagram itu untuk sebagai branding diriku. LinkedIn itu paling untuk ya sama rebranding diri juga, tapi kan lebih ke arah profesional. Kalau WA mah paling cuma orang terdekat aja sih. Ya itu pun juga buat konten yang lucu-lucu lah. Biasanya aku juga menggunakan TikTok, tapi bukan tempat aku untuk ngasih konten itu ya. Itu buat survei bagaimana keadaan anak-anak saat ini. Makanya itu jadi bahanku untuk membahas dan mengupas itu di forum-forum manapun yang bisa aku sampaikan, forum ilmu pengetahuan manapun yang aku sampaikan. Misalkan akhir-akhir ini TikTok tuh suka bikin konten nih, Mbak Taylor aku bla 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 gitu. Iya. Kalau dari aku pribadi ya sebenarnya kalau orang kita berkeluh kesah ingin curhat bisa ke orang ya. Cuman kadang mikir kalau kebiasaan kayak gini kapan kita mau curhat ke Allah gitu. Aku pernah bikin kayak gituan. Aku posting tuh di sosial media IG. Ya banyak lah yang wah iya juga ya bang gitu lah. Iya, begitu sih. Jadi aku gunakan sosial media itu juga untuk menyebarkan konten aku sendiri dan juga survei lah kadang sekarang. Sebagai pengguna media sosial ya Mas, bagaimana Mas Bimo ini mengelola waktu serta menjaga keseimbangan antara penggunaan media sosial, kewajiban agama, sekolah, pekerjaan, dan kehidupan keluarga agar mencegah kecanduan? Wah, banyak juga ya. Kecanduan itu karena memang kita terlalu terlihat dengan sosial media gini kan. Iya. Itu biasa terjadi juga sih. Itu sangat biasa terjadi. Apa ya namanya? Kalau soal candu, emang itu perlawanan batin lah. Kita harus disiplin dan tegas lah terhadap diri kita menggunakan sosial media. Karena kita yang niatnya memang cuma scroll tanpa sadar, itu bisa sepanjang malam. Bahkan bisa kayak 6 jam kita scroll doang. Gitu lah. Apalagi kita punya kewajiban dan sebagai mahasiswa kerja itu. Karena kalau aku pribadi ya, aku udah scheduling sih. Scheduling waktu bebasku sama waktu wajibku kapan aja. Misalnya dari pagi aku nge-gym, ya udah aku jangan fokus main scroll doang gitu. Tapi kalaupun Tata ingin sedang bikin konten ya, nah misalkan aku bisa nge-gym kan, aku bikin konten dari situ tuh. Aku mengajak teman-teman kita hidup sehat gitu loh. Misalkan kayak gitu. Jadi sebenarnya kesibukan kita pun bisa jadi bahan konten juga untuk memotivasi para pengguna sosial media lainnya. Gitu. Apakah Mas Bimo berpandangan bahwa penggunaan media sosial secara umum itu dapat dianggap sebagai haram dalam Islam, dan jika iya, itu apa alasan dari Mas Bimo? Itu jadi perdebatan sih. Tapi bagiku jawabannya tuh ya singkat aja. Misal teman-teman pernah nonton ini nggak? Film Sang Pencerah. Itu mengenai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Belum? Pernah waktu itu beliau ditantang sama orang lokal sana. Ngomongin soal kafir dan buatan lokal. Suka ujung barang tuh. Ini papan tulis buatan kafir. Jolak kamu buatan kafir gitu loh. Nah, ini jadi diskusi panjang ya, aku cuma kasih start awal. Nah, terus kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan bahasa gini. Kalau misalnya kita mau jalan dari Surabaya ke Jogja, itu baiknya naik kendaraan apa jalan kaki gitu loh.
ya naik kendaraan lah, kereta api gitu, masa jalan kaki, bodoh banget. Berarti kamu kafir juga dong, karena kamu nilai naik kereta kan buatan kafir gitu. Artinya apa? Maksudku sebenarnya semua barang-barang buatan kita ini pun juga pastinya buatan orang-orang yang non-mus gitu loh. Nah, kita nggak tahu ya niatan mereka apa. Mungkin memang ada yang niatannya untuk melenakan kita dari Islam. Tapi kalau misalnya kita manfaatkan baik-baik, misalkan kalau misalnya memang benar niat orang kafir orang non-mus bikin HP ini untuk melenakan kita dari Islam, ya udah kita manfaatkan HP ini untuk buat konten-konten Islam gitu misalnya di media sosial. Jadi ya aku nggak apa ya namanya, nggak nangkep gitu loh haramnya di mana gitu loh. Kan tergantung pemakainya. Hal haram itu terjadi, hal-hal yang buruk terjadi itu karena pribadi individual gitu loh, bukan karena barang. Barang itu bisa jadi haram atau halal ya gimana kita makainya aja. Pisau pun juga bisa jadi berbahaya kalau misalnya kita gunakan untuk yang jahat, tapi pisau itu bisa berguna kalau kita gunakan sekedar untuk memotong masakan lah, bahan masakan lah. Kayak gitu aja sih analoginya. Lalu apakah media sosial itu memiliki peran penting dalam hidup Masnya terkait dengan agama? Aku punya prinsip juga ingin apa ya namanya, menyebarkan ajaran agama Islam dengan baik gitu loh. Dan memang jujur sosial media ini cukup menolong juga. Bukan soal karena rebranding diriku sih, karena aku juga punya pemikiran, juga punya prinsip. Teman-temanku juga jadi paham lah jalan akan pikiran aku sendiri. Misalkan aku punya pikiran seperti sekian lah gitu loh. Terus saat teman-teman ketemu, mereka langsung nangkap aku tuh karakternya bagaimana, walaupun cuma 40% lah ditangkap kan. Karena sosial media gak terlalu mewakili diriku banget, cuman jadi enak men-start apa ya, start sebuah kebaikan melalui sosial media itu sangat enak banget. Jadi apa yang namanya, kalau misalnya teman-teman ini merasa apa namanya kurang confidence berdakwah melalui sosial media, cuma repost story orang doang, nggak apa-apa sih, itu udah bagus banget soalnya. Start awal teman-teman untuk berdakwah bisa di sosial media. Lalu menurut Mas tuh seberapa efektif media sosial untuk menyebarluaskan ilmu keagamaan? Pertama, kalau efektif itu sebenarnya macam-macam sih. Aku nggak tahu ya parameternya apa. Karena kalau saya aku sebagai mahasiswa, yang aku lihat tuh efektifnya adalah apakah ini masuk buat mahasiswa ketika aku menyebarkan agama ilmu syiar Islam. Misal, kalau misalnya aku ngomongin masalah overthinking, mental health dalam perspektif Islam, mahasiswa itu pasti masuk biasanya, pasti masuk. Tapi giliran aku ngomongin kajian pernikah yang pernah aku ikutin, menurut asli kemarin, mengenai dan juga kajian poligami yang pernah aku ikutin, itu kan nggak masuk juga buat mahasiswa. Sekalipun aku menikmati kajian tersebut sih, cuman bagi mahasiswa kan belum masuk karena kok udah bikin poligami, bikin dapat jodoh aja belum gitu loh. Kayak gitu misalkan. Ya, kalau parameter aku ya kalau misalnya efektifnya dilihat siapa audiens, sebagian besar audiens kita. Kebetulan aku mahasiswa ya tentu itu mahasiswa. Dan kalau misalnya aku menyampaikan Islam, ya apa tuh namanya ilmu Islam dalam anak muda, pasti nangkep mereka. Kayak gitu sih, efektif kok. Kita belajar lewat media sosial gitu Mas. Itu kan nggak harus semata-mata kita itu belajar dari media sosial aja. Jadi harus kita ambil dari sumber yang relevan gitu. Oke, keuntungan sosial media sebenarnya banyak. Tapi tergantungnya apa? Kalau misalnya selevel Instagram, nah itu biasanya kalau memang orang mau ngasih referensi, syukur. Coba kalau enggak, ternyata itu hanya berdasarkan opini yang dangkal gitu lah. Itu bahaya juga kalau misalnya dilihat dari situ. Nah, makanya sosial media ini cara menggunakannya emang benar soal kita cari referensi. Kalau misalnya teman-teman dapat suatu ilmu atau masalah yang dari Instagram, kecuali saya untuk menyediakan referensi, tolong lah ya, coba cari tahu lagi gitu loh. Masih banyak sumber-sumber lain, jurnal-jurnal pun juga banyak sebenarnya. Nah, kemudian kalau saran aku, ketika kita sudah menemukan sumber-sumber, ada baiknya kita diskusikan dengan orang ahli ataupun guru ataupun teman yang paham juga, gitu. Karena jujur saja sih, aku kan pernah, bisa mengisi juga di acara-acara diskusi ataupun webinar gitu loh. Nah, aku memang pribadi juga menyuguhkannya dari berbagai sosial media, referensi-referensi itu. Tapi apakah hanya terhenti di situ? Nggak juga. Aku memang dengar ajak teman-temanku bahas dan koreksiin lah, ini benar nggak sih referensinya kayak gini, atau cari guruku lah yang paham. Jadi mencari sumber penting, tapi diskusi dengan orang-orang terdekat juga penting. Tapi kadang tuh generasi sekarang tuh sukanya yang instan. Nah itu dia, itu jadi masalah. Jadi kalau dari aku, semangat ya cari gurunya. Serius, tapi jangan sampai malas, beneran. Jangan malas aja. Iya, gitu. Dia sesi diskusi kita udah selesai nih Mas Bimo. Iya. Sebenarnya mungkin aku mau menyimpulkan sedikit aja, di mana media sosial dalam perspektif Islam itu membawa pengaruh itu baik itu positif dan juga negatif. Jadi tergantung gimana kita menggunakan media sosial itu, tergantung niat kita juga ya Mas. Nah, mungkin sebelumnya kami dari kelompok media sosial mengucapkan terima kasih sama Mas Bimo karena udah mau hadir diwawancarai. Dan kami juga memohon maaf apabila dari kami ada salah kata maupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih Mas Bimo. Siap. Terima kasih juga kesempatannya.